perjalanan yang sederhana, tapi perjalanan ketika sudah diniatkan karena Allah, maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan besar. Karena apapun kalau sudah diniatkan karena Allah, maka tidak ada yang menjadi kecil dan tidak ada yang menjadi remeh. Saya kalau punya tisu itu tidak ada tulisan Allahnya, maka sesungguhnya tisu itu murah. Tisu tidak ada yang memperhatikan kalau jatuh. Kalau yang menginjak pun tidak ada yang peduli. Tapi beda kalau tisu itu sudah saya tulisi Allah, maka tisu itu menjadi mahal. Siapapun yang menjatuhkan segera mengambilnya, siapapun yang menginjaknya, mungkin kita akan rela untuk membela kehormatan tisu itu. Kenapa tisunya berubah harganya? Bukan karena tisunya, bukan karena harganya, tapi karena ada tulisan Allahnya. Itulah yang menjadikan harga tisu langsung berubah menjadi agung di hadapan kita. Inilah yang kita harus pahami. Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan, hati yang ikhlas akan memberikan keberkahan. Amin. Kita mulai apa yang akan kita mulai pada kesempatan pagi ini. Ini datang dari tempat yang paling jauh semuanya. Yang paling jauh saya boleh tahu dari mana? Papua. Aceh, ujung ke ujung. Aceh. Sudah, kalau paling jauh saya juga jauh, saya dari Bekasi. Ada yang paling tua di sini? Ada yang paling tua? Saya ingin tahu di antara bapak-bapak para dai yang luar biasa ini yang paling tua yang mana? Ada tadi Yang umurnya 70 tahun, bapak umurnya berapa? 70. Kenapa? 70. 65. Yang 70. Hanya 70 ini. Yang 70 bangun ya, ada Pak dia. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 70. orang tua luar biasa. Untuk khusus para orang tua yang luar biasa, nanti saya catat namanya, saya kirimkan hadiah ke rumahnya Bapak semua. Insyaallah. Ibu-ibu juga boleh nanti dicatat Bu namanya di panitia. Kita mulai kajian kita. Di atas itu. Rame dia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para asatidzah yang ada di belakang yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu, semoga mereka dijaga oleh Allah di dalam kebaikan, dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah, baik fitnah yang nampak dan tidak nampak. Seluruh para peserta yang luar biasa yang datang dari berbagai macam tempat, ada yang datang dari Bekasi, ada pula yang datang dari Aceh, ada pula yang datang dari Sulawesi, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang penuh rahmat kepada sesama orang yang beriman. Semoga kita ditambahkan oleh Allah ilmu, dan semoga pula ditebalkan kehidupan akhlak di dalam kehidupan ilmu yang kita miliki. Ilmu tanpa akhlak maka rusak, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah dan pahala yang telah kamu dapatkan, sebagaimana cuka tidak bisa disatukan dengan madu, karena cuka pasti merusak madu ketika disatukan. Inilah yang menjadikan kita paham. Banyak saudara kita terkadang hafalannya Quran lebih banyak. Ada saudara kita yang terkadang pemahaman hadisnya lebih banyak daripada yang kita miliki, tapi ternyata belum jaminan bahwasanya mereka mendapatkan kehidupan akhlak. Inilah yang menjadikan kita paham. Mohonlah kepada Allah ditambahkan kepada kita ilmu, tetapi jangan lupa mintalah kepada Allah supaya ditebalkan kehidupan akhlak. Karena siapapun di antara kita, kalau bapak dan ibu saya dibenci karena kebenaran, maka itu adalah anugerah. Tapi siapapun di antara kita, kalau dibenci karena akhlak, maka itu adalah musibah. Karena tidak ada orang di atas muka bumi ini yang mereka menjalankan amanah dari Allah yang mereka dibenci karena akhlaknya. Semoga Allah memberikan kepada kita kehidupan akhlak seiring bertambahnya ilmu pada kehidupan kita yang kita pelajari dari kitabullah dan sunnah, memberi manfaat kepada diri kita, memberi manfaat kepada umat yang kita cintai, memberi manfaat kepada bangsa yang kita cintai. Bangsa ini tidak lagi memerlukan orang yang pandai mengkritik dan pandai menghujat semata,
Tapi sesungguhnya bangsa ini memerlukan orang yang berkontribusi, dan sesungguhnya kontribusi itu datang dari mereka yang memiliki komitmen kepada akhlak. Jangan mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Banyak orang kalau mendapati kegelapan mereka pandai untuk mencela, tapi tidak pandai membawa lentera. Jadilah kita orang yang tidak hanya mencela kegelapan, tapi kita juga pandai membawa lentera, memberi solusi. Karena hujatan dan celaan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi setiap solusi dari komitmen akhlak yang baik, itulah yang akan melembutkan hati orang untuk menerima apa yang kita sampaikan. Dakwahnya Wali Songo bukanlah karena mereka orang yang pintar semata. Kalaulah Wali Songo hanyalah pintar, mungkin masyarakat Indonesia sebagian besar tidak akan menerima dakwah yang disampaikan oleh mereka. Dakwahnya Wali Songo bukan hanya bermodal bahasa Arab. Ketika mereka datang dari Gujarat, mereka fasih di dalam berbahasa Arab. Karena sesungguhnya kalau hanya bahasa Arab yang mereka kuasai, mungkin masyarakat Indonesia tidak akan membuka hatinya untuk menerima dakwah Wali Songo. Tapi salah satu di antara hal yang luar biasa dari dakwah Wali Songo yang harus kita teruskan dalam estafet perjuangan dakwah ini adalah sesungguhnya Wali Songo datang membawa ilmu, memiliki akhlak yang baik, dan mengubah setiap masalah menjadi solusi bagi masyarakat. Ada yang membuka perairan, ada yang membuka pertanahan dan persawahan.